Sesungguhnya suaranya masih kedengaran Pak Pri? Masih, ini lupa tadi baru saya rekam nih. Oh subhanallah. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat itu kita baca apa tadi terjemahan Ibnu Katsir, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil manfaat dari peringatanmu hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mau mengikuti peringatan itu. Yaitu peringatan itu di dalam maksudnya peringatan dalam Al-Qur'an. Dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Jadi kita perhatikan bahwa ayat ini sebetulnya ayat dakwah, guide dakwah ya. Guide untuk kita berdakwah itu kalau menyeru, yang pertama dia itu eh, iman nggak akan Allah dan hari akhirat gitu. Saat dia tidak beriman, dakwah nggak bisa masuk gitu. Dan kalau sudah beriman, artinya dia percaya bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, menganugerahkan atau mengkaruniai keperluan hajat makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, seperti itu. Dan saat kita belum menemukan orang itu percaya, nah, itu jadi memang di dalam guidance kita tidak langsung mendakwahinya, tetapi ada sistem conditioning ya. Conditioning itu pertama bersilaturahmi, kemudian melihat eh, apa kondisi atau melihat kehidupan yang kita mau dakwahi kan seperti itu. Dan sering-sering kegagalan dakwah itu sebetulnya bukan kegagalan, yang sering-sering artinya belum berhasilnya dakwah itu karena tadi eh, belum pas situasi batin kebatinan yang didakwahi dengan apa yang kita sampaikan, kan karena kita nggak paham kebutuhan dia itu apa. Sebetulnya kebutuhan dia kadang-kadang dia nggak butuh dakwah duluan, tetapi yang butuh itu gimana ngatasi kesulitan hidupnya di dalam banyak persoalan termasuk kemiskinan dan persoalan-persoalan lainnya. Saat mereka sibuk dengan seperti itu, dakwah nggak masuk. Terlebih di sini dikatakan, jadi pada saat orang-orang eh, yang mau mengikuti peringatan, dia kalau dengan kondisi sibuk seperti itu, yakin nggak akan peringatan itu nggak akan masuk. Kemudian terlebih kondisi hatinya belum eh, belum yakin keberadaan Allah dengan ciptaannya dan keagungannya, itu akan saya melihatnya eh, akan tertunda ya keberhasilannya sampai nanti dia ditemui oleh orang yang lain lagi dengan kapasitas kemampuan keilmuan dan penyampaiannya yang lebih, kemudian dia atau dia dijadikan oleh Allah, kalau memang Allah itu merahmati yang bersangkutan, dia tidak dibiarkan terombang-ambing dalam kehidupan dunia, tetapi didatangkan lagi orang-orang yang memang mendatanginya, mendakwahinya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi sesuai kebutuhan dia apa, kalau dia belum bisa tidak didakwahi mendengar untuk itu, tentunya ada kebutuhan yang dia anggap prima kan seperti itu bagi dia. Wallahu alam. Kemudian dan yang takut kalau udah tingkatan berikutnya dia takut kepada Allah, artinya takut kepada siksa Allah. Keagungannya dikaguminya dan diikutinya, tapi ketakutannya terhadap kebesaran Allah dan siksa Allah terutama di sini, itu yang menjadikan dia berhitung untuk berlaku maksiat kepada Allah seperti itu. Kemudian di berikutnya, basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Bagi siapa? Bagi yang orang-orang yang mengikuti dan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpakan siksanya, seperti itu.
Kemudian subhanallah, ini ayat ini mengguidance kita seperti tadi untuk dakwah. Cuma memang ternyata Pak Amin perjalanan seperti itu ya, ngajak orang ngaji juga. Dia kebutuhannya belum ngaji kok. Ya Pak Amin. Iya, memang tidak mudah. Jadi belum ngaji ke saya kebutuhannya belum ngaji kipi anakku sakit, dia cucuku sakit. Kadang-kadang itu yang mempengaruhi bagaimana mengisolasi pemikiran mereka supaya tadi bahwa ini loh orang-orang yang cerdas, mereka bisa meniteni ataupun mengendalikan hawa nafsunya tadi, tidak dia bahasanya tidak hanyut dengan kondisi-kondisi dunia, tetapi dia dipalingkan perlahan-lahan kepada kehidupan 2x1 gitu kan ya. Artinya orang yang cerdas itu kata Rasul itu lewat sanad dari Asyaddad Al-Aus itu, beliau mengatakan al-kaisu man dana nafsahu, kemudian wa amila lima qoblal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang memanage hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, dan beramal kebajikan untuk sebelum kematiannya. Jadi seperti itu. Saya melihatnya subhanallah. Oh iya ya. Di sini Allah menggait kita dengan Quran dan hadisnya, dengan Rasulnya, seperti memberikan gambaran kita mau cerdas ya seperti itu. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak cerdas, dibilangnya orang yang tidak cerdas itu bahasa ininya lemah. Jadi perhatikan munculnya al-azizu. Jadi wal azizu itu orang yang azizu itu orang yang lemah. Tidak orang dibilang jahil, tidak orang di ini, tapi lemah. Kenapa? Lemah di dalam memanage nafsunya gitu ya. Imannya sih iman. Kan gitu. Iman yakin terhadap apa perintah Allah dan larangannya, menjauhinya. Tetapi lemahnya seperti tadi akan menjadikan dia itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi di situ apa dikatakan? Wal azizu man atsba'a nafsahu wa hawahu, kemudian watamanna 'alallah. Jadi ada poin, dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian watamanna, dan berangan-angan. Tamanna, jadi berangan-angan Allah, kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengampuninya, bahwa Allah akan memberikan rezeki tetap, bahwa Allah akan memasukkannya ke surga. Halo, Pak Pri? Ya, Masih terdengar nggak? Saya khawatir. masih. Oke. Ya. Jadi seperti itu ini, dan saya melihatnya ini subhanallah, pada saat kita melihat ternyata bukannya bodoh ya yang dimunculkan ya, tapi lemah. Lemah itu saat orang tidak semangat untuk belajar, tidak semangat untuk meningkatkan keilmuannya, terutama kalau bagi kita keilmuan akhirat ternyata cukup banyak ya. Saya bersyukur bahwa yang tamyiz masih jalan, bahasa Arab masih jalan, perlahan-lahan nanti kan kita akan buka harusnya seperti tadi, innama tunziru manittaba'a dzikra. Kita meniteni dulu yang mana fiil, yang mana isim gitu ya. Tapi nanti arahnya ke sana semuanya. Jadi kita kenapa seperti gini, kenapa seperti gitu kan? Kenapa dia tidak, banyak hal-hal yang kita pertanyakan. Itulah tingkat kritisasi kita dalam rangka bukan untuk berbantah-bantahan, tetapi untuk mendalami, mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada dalam benak kita. Seperti itu. Kemudian seperti yang tadi, mereka berangan-angan. Perhatikan, orang yang berangan-angan itu, inilah yang akan menggiring kita kepada
senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena berangan-angan bahasa di sini, bahasa ininya juga amanah itu bahasanya maaf, amala dengan amala itu, amala dengan amala itu udah berbeda. Pada saat amala itu, pada saat pakai hamzah itu dia berangan-angan, ya kan? Kalau misalkan kalau amila itu berbuat jadi amala itu berangan-angan, dia beramal. Kalau amal yang biasa kita amal perbuatan itu juga itu berbeda dengan yang satu ain, yang satu alif. Makanya sangat concern di dalam pelajaran tahsin ini untuk membedakan antara ain dengan alif. Nge. Kalau ain itu bunyinya di tenggorokan, maksudnya di langit-langit hidung, berhubungan dengan hidung, huruf senggau. Tapi sebaliknya, kalau hamzah itu adanya agak depan dia di langit-langit hamzah. Jadi seperti gitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya ini subhanallah. Terputus ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Oh masih terus. Nanti kalau tolong dikasih tahu Ustadz nih kalau muncul, masih waktunya masih banyak. Kemudian sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Nah, di sini Allah perlihatkan bahwa kepada kematian diingatkan. Jadi dakwah juga seperti tadi, kalau kepada kematian, terlebih orang itu udah sakit-sakitan dan lain-lain, dalam arti sakit tapi sering sakit, itu insya Allah akan lebih kena. Dan bagaimana mempersiapkannya, seperti tadi kan, jangan sampai objek dakwah ini kebingungan karena daripada akhirnya dia ambil keputusan yang malah kontraproduktif dengan apa yang kita harapkan, kan seperti itu. Dan di sini inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami. Nah, tadi ada inna dan inna, Pak Bambang ya. Ada inna itu, makanya kita panjang pendeknya juga, kalau inna sesungguh atau sesungguhnya, tapi kalau udah inna berarti sesungguhnya kami. Jadi ada perbedaan. Makanya kita harus concern betul-betul mengucapkan panjang pendeknya betul juga. Nahnu nuhyil mauta, di situ sebetulnya udah inna tapi pakai nahnu lagi ya. Nah, ini namanya taukid, penegasan, lebih artinya memerlukan pemikiran, konsentrasi dan agar meyakinkan. Nuh di situ juga nuhyi, jadi menghidupkan. Kalau ahya juga hidup tapi itu past tense. Begitu ahya jadi begitu ahya nuhyi. Kemudian al-mauta, kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi ini ingat, sebelum kita menghidupkan orang-orang yang mati, artinya udah di hari akhirat. Ya, itu kita percaya nggak dengan hari akhirat kita? Percaya nggak dengan Allah dan hari akhiratnya? Nah, kemudian apa yang harus kita ini, kan pasti kita jangan sampai kita meminta sebagaimana orang-orang musyrik Mekah lainnya itu, ataupun sebagaimana penghuni-penghuni neraka, mereka minta dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat, kan seperti itu. Kemudian di sini wanak tubuh ma qaddamu, dan kami catat. Artinya kami catat ini dia pakai fi'il mudhari ya. Ma qaddamu, apa-apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, begitu juga peninggalan-peninggalan atau bekas-bekas yang mereka lakukan. Jadi seperti tadi ada bekas-bekas yang kebaikan. Kalau kita di dalam koridor kebaikan kan, bekas-bekasnya tuh kebaikan. Katakanlah seperti kita, walaupun sedikit yang kerja Ustadz Arwani dan
sahabat-sahabat lain, tapi kan kita sebagai supporting, alhamdulillah, nggih. Jadi itu juga tidak bisa dihilangkan oleh Allah. Yang paling penting tinggal kita ikhlaskan saja dan kita doakan. Artinya itu jadi objek doa kita, ya Allah, majukan yang lebih, ya Allah, perbaiki, ya udah seperti gitu. Rob kepada Rob. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini terlambat. Ini perjalanan ke Jakarta, alhamdulillah udah nyampe. Masya Allah. Tahu dari Jakarta ya. Ustaz, tadi kita lagi ayatnya memang 2 ayat, tetapi ada yang sebelumnya dibaca 3 ayat surat Ibrahim, Ustaz, 38 sampai 41. Nah, ini yang ayat ke-12. Tapi kita cukupkan dulu, insya Allah. Jadi ada Ustadz, kita kasih kesempatan beliau untuk dan kita dengarkan. Kemudian biar membaca dulu di dalam ayat 11-12-nya. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Kalian langsung sarahnya aja, Ustaz. Matur nuwun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Amma ba'd. Suara bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak Pri, kita Thailand dulu, Pak Pri ya. Matur nuwun. Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. 2 ayat yang tadi kita baca dari surat Yasin. Ayat yang pertama menerangkan tentang orang yang ketika mendapatkan peringatan itu bermanfaat baginya. Jadi ayat 11 menerangkan tentang orang yang ketika diberi peringatan itu bermanfaat baginya. Ya. Kemudian ayat yang ke-13 menerangkan tentang balasan ya bagi orang yang mengambil manfaat dari setiap peringatan yang diterimanya. Ini secara garis besar kandungan dari 2 ayat tersebut. Kita mulai ayat yang ke-11 setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, nggak ngaruh, gitu ya, nggak mau mengambil pelajaran karena orang telah menutup diri, maka
di ayat 11 ini menerangkan sebaliknya. Yaitu orang yang ketika diberi peringatan, ia bisa mengambil manfaat. Dengan kata lain, antara ayat tadi yang kita baca dengan ayat-ayat sebelumnya, ini dibuat perbandingan, muqabalah. Ada orang-orang yang tidak menerima manfaat, ya, tidak mau mengambil manfaat dari setiap peringatan, itu yang disebutkan ayat-ayat sebelumnya, dan ayat ini orang-orang yang bisa mengambil manfaat. Seperti apa ciri orang-orang yang bisa mengambil manfaat itu? Innama tunziru. Sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan. Sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan. Siapa? Kepada siapa? Kepada man orang. Yang seperti apa cirinya? Orang itu ittaba'adz dzikra, mengikuti az-zikr. Az-zikr. Al-Quran. Ya. Satu, orang yang mau mengikuti az-zikr, peringatan dari Al-Quran. Yang kedua, wa khasyiyar rahman, dan ia takut kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Bil ghaibi, dengan ghaib. Jadi ada dua sifat ini. Bahwa sesungguhnya engkau Muhammad, dan ini berlaku pula untuk orang-orang setelah Nabi Muhammad yang mengikuti jejaknya, yaitu memberi peringatan. Jadi Nabi bertugas memberi peringatan kepada umatnya. Setelah Nabi wafat, maka tugas itu dilanjutkan oleh umatnya. Maka kalau kita menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'izah, mengingatkan orang agar berada di jalan yang diridhai Allah, dicintai Allah, berarti kita mengikuti jejak Nabi. Karena jejak Nabi kita adalah tunziru, memberi peringatan. Kita pengikutnya meneladaninya, memberikan peringatan. Orang yang kau beri peringatan itu adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman, orang yang mengikuti az-zikr dan takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Pada prakteknya, Nabi kan memberi peringatan kepada siapa saja. Orang-orang kafir diberi peringatan. Ya, orang-orang yang mau mengikuti Quran diberi peringatan. Kalau di sini disebutkan, engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti az-zikr. Maksudnya di sini adalah peringatan yang bermanfaat. Bahwa peringatan kamu itu bermanfaat bagi orang yang mengikuti az-zikr, mengikuti Al-Quran. Ya. Orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, ya, peringatan tidak memberi manfaat baginya. Atau orang yang menerima peringatan tersebut tidak bisa mengambil manfaatnya. Dari sini kita mengambil pelajaran seberapa tingkat kedekatan kita, tingkat kita mengikuti Quran, seberapa, ya, sesuai dengan itu pula tingkat manfaat yang bisa kita ambil dari setiap peringatan, setiap nasihat, setiap pelajaran. Jadi saya ulangi, sesuai dengan tingkat ittiba, sejauh mana seseorang mengikuti Al-Quran, sejauh itu pula tingkat manfaat yang bisa dia dapatkan dari setiap nasihat, dari setiap peringatan, dari setiap pelajaran yang dia dapatkan. Lalu apa yang dimaksud dengan ittaba'adz dzikra?
orang yang mengikuti adzikr. Salah satu nama Al-Quran adalah adzikr, seperti disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah Allah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya aku pula yang menjaganya. Ya. Ittaba' dzikra, mengikuti adzikr, peringatan di sini, yaitu Al-Quran. Pertama, tasdiqun bi akhbari, membenarkan berita-beritanya. Jadi kalau ada informasi, berita dari Al-Quran, maka kita benarkan, kita terima dan kita benarkan. Kita yakini kebenarannya. Ini termasuk ittiba', mengikuti Quran. Yang pertama, ittiba' Al-Quran, mengikuti Al-Quran itu adalah amalun bil ahkam, mengikuti hukum-hukum yang ada. Mengikuti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi pertama, membenarkan berita-berita yang dibawanya. Yang kedua, mengikuti hukum-hukum yang dijelaskannya. Hukum itu bisa berupa perintah, maka kita kerjakan. Bisa berupa larangan, maka kita tinggalkan. Nah, itulah ittiba'. Tasdiqun bil akhbar, ya, wa amalun bil ahkam. Membenarkan berita-beritanya dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Orang yang seperti itu sifatnya, ia bisa mengambil manfaat dari peringatan. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, wa khasyar rahman, dan dia takut kepada ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Barangkali di sini pertanyaan, takutkan kepada sesuatu, kepada sifat yang menunjukkan Allah itu siksanya pedih dan segala macam. Tapi ini enggak. Takut kepada ar-Rahman. Khasyah. Pertama, mana khasyah, takut di sini adalah takut an ilmin wa ta'zimin. Takut karena mengenal, mengetahui, dan memuliakan. Jadi takut yang muncul dari pengenalan dan muncul dari penghormatan, pengagungan, itu disebut khasyah. Ya, jadi khasyah itu lebih kepada takut. Yang munculnya rasa khasyah, rasa takut itu adalah karena ilmu, mengetahui, dan karena mengagungkan. Makanya dalam Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Tidak lain yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu adalah para ulama. Artinya orang-orang yang berilmu memiliki rasa khasyah kepada Allah. Jadi kalau orang tidak memiliki rasa khasyah kepada Allah, dipertanyakan ilmunya, berilmu apa tidak. Karena orang yang berilmu itu mengenal Allah dan mengagungkan Allah, pasti dia khasyah, takut kepada Allah. Kalau orang khasyah, takut kepada Allah, maka ia akan melaksanakan perintahnya. Kalau orang takut kepada Allah, maka ia menjauhi larangan-larangannya. Kalau orang takut kepada Allah, yang dengan takutnya itu lalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka orang ini mendapatkan kasih sayang Allah. Maka disebut kata Ar-Rahman. Saya ulangi. Jadi orang yang takut kepada Allah, sehingga membuatnya mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, orang yang khasyah, yang takut macam itu, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang maha luas. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Maka di sini disandingkan antara khasyah dan Ar-Rahman. Karena orang semakin takut kepada Allah, semakin mendapatkan rahmat Allah. Jadi semakin orang tinggi rasa khasyahnya kepada Allah,
yang dengan rasa khasyahnya itu dia makin taat, dan dengan khasyahnya itu makin menjauhi larangannya, maka semakin besar rahmat yang Allah berikan kepadanya. Maka disebut kata Ar-Rahman. Dengan demikian pertanyaan kita terjawab. Mengapa disebutkan orang wa khasyar rahman, dan dia takut kepada yang maha pengasih. Yang maha pengasih kan tidak ditakuti. Tadi sudah kita jawab bahwa orang yang takut kepada Allah kemudian membuat dia taat kepadanya dan menjauhi larangannya, maka ia akan mendapatkan kasih sayang Allah yang maha rahman. Wa khasyar rahman. Dan khasyah, rasa takut yang benar itu, rasa takut yang asli, yang asli, yang tidak berpura-pura, itu adalah bil ghaib. Takut bil ghaib, dengan ghaib. Maksudnya gimana bil ghaib? Tidak dilihat oleh siapapun kecuali Allah. Ghaib. Yang lain ghaib dari kita. Nggak dilihat nggak dilihat keluarga, nggak dilihat tetangga, nggak dilihat siapa saja, nggak ada siapapun yang lihat di antara makhluk Allah ini. Tapi kita tetap taat kepada Allah, tapi kita tetap tidak melanggar larangan-larangan Allah. Walaupun bil ghaib, tidak ada seorang pun yang melihat kecuali Allah, seseorang tetap takut kepada Allah, tak berani melanggar aturannya. Nah, inilah khasyah yang sejati. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dengan ghaib. Ini mana al-ghaib yang pertama. Mana al-ghaib yang kedua? Al-ghaib, di antara yang ghaib itu adalah hati. Hati ini kan tidak bisa dilihat oleh siapapun yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersangkutan sampai pada tingkat tertentu mengetahui tentang kondisi hatinya. Ya. Ia takut kepada Allah bil ghaib, dengan hatinya yang tidak dilihat oleh siapapun itu kecuali oleh Allah dan dirinya sendiri. Ia takut, yang muncul rasa takutnya itu dari al-ghaib, dari hati. Bil ghaib. Jadi bil ghaib arti yang pertama tidak dilihat oleh siapapun, ia tetap istiqomah. Hanya Allah yang lihat, cukup. Yang kedua bil ghaib, muncul dari dalam hatinya, yang merupakan rahasia yang tak ada seorang pun yang lihat kecuali Allah. Rasa takut yang muncul dari dalam hati. Bukan takut yang pura-pura hanya di lahir saja. Orang yang ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, orang yang mengikuti adzikr Al-Qur'an dan takut kepada Rahman dengan ghaib seperti itu, balasannya apa? Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Fabasyirhu, berikan kabar gembira kepadanya. Ini juga ada perbandingan dengan yang pertama. Ayat di permulaan ayat, innama tunziru, sesungguhnya tak lain engkau memberi peringatan. Peringatan itu kan warning. Memberi peringatan. Di sini fabasyirhu, sampaikan kabar gembira. Reward. Berikan kabar gembira kepadanya bimaghfiratin, ampunan. Mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika orang mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia selamat dari sesuatu yang ditakutinya. Selamat dari siksa. Wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala disebut karim karena memang ia mulia. Dari segi jenisnya, ia lebih mulia daripada jenis yang ada di dunia. Sama-sama minuman, ada susu, ada madu, ada yang lain-lain, ya. Sama-sama minuman, akan tetapi di sana lebih mulia minumannya dibanding di dunia. Sama-sama buah-buahan, akan tetapi buah di sana lebih berkualitas dibanding. Maka wa ajrin karim, pahala yang mulia. Dari sisi apa tadi? Jenisnya lebih mulia. Kualitasnya lebih mulia. Yang kedua lebih mulia pula dari sisi jumlahnya.
kecil jumlahnya. Jadi kalau orang melakukan amal soleh satu, dibalasnya lebih mulia, yaitu 10 kali lipat, itu minimal. Bisa sampai 70 kali lipat, 700 kali lipat, sampai kelipatan yang Allah kehendaki. Maka balasan di akhirat itu karim, mulia. Ajrin karim. Ayat berikutnya, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami nuhyi menghidupkan al-mauta, orang-orang mati. Nanti di akhirat. Kalau bahasa kiasannya, orang-orang kafir itu ibarat mati, maka kami hidupkan dengan iman. Gitu. Tapi harfiah letterlet dari ayat ini adalah kami hidupkan orang-orang mati, yakni kebangkitan di akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis apa yang mereka perbuat, ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. Jadi yang ditulis itu bukan saja amal kita, tapi juga dampak dari amal kita itu ditulis. Kalau kita melakukan amal saleh, dampak dari amal saleh itu diikuti orang. Itu dampaknya, orang mengikutinya, melanjutkannya, maka itu ditulis pula bagian dari amal saleh kita. Tanpa mengurangi pahala bagi orang yang melakukan sepeninggal kita. Wa kulla syai'in ahsainahu, segala sesuatu kami himpun, kami catat fi imamin mubin, di dalam catatan yang nyata, yang menjadi rujukan. Nah, ini jadi tidak ada sesuatu yang alfa dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 2 ayat yang kita bahas secara singkat karena tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Haji Supriyadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah setelah kita dengarkan tadi penjelasan dari beliau sangat bermanfaat. Jadi ternyata secara komprehensif ini tadi objek dakwah itu informasi kepada Rasul untuk mendakwahi orang-orang yang memang sudah beriman, kemudian dia juga takut kepada Allah, dan dia mendapatkan manfaat dari zikirnya, dan juga kepada orang-orang yang belum beriman. Tetapi saya teringat setapan, ini ada bagaimana Rasulullah saat berdakwah kan bahasa ini sebagai manusia biasa, kemudian berkesah kepada Allah dalam arti mengadukan apa-apa yang hambatan yang dialami beliau. Tapi ada, ingat saya cerita seorang Yahudi yang diberi makan oleh Rasulullah. Dia sangat, malah bukan hanya menerima, Rasulullah mendatangi orang yang memang mengumpat-ngumpat menghina Rasul, sehingga Rasul itu karena perintah untuk tetap sayang kepada orang-orang miskin dan memberi makan seperti tadi, langsung sampai disuapi oleh beliau orang yang buta tadi itu. Dan kenyataannya itulah perjuangan kesuksesan beliau di akhir hayatnya, malah saat beliau telah meninggal baru orang itu masuk kepada Islam. Subhanallah. Jadi seperti yang Ustadz katakan tadi, ini internal, tujuannya kepada orang-orang yang mengakui, ataupun bisa mengambil dari pelajaran dari peringatan tersebut. Kemudian kalau bagi mereka yang belum, kan kadang-kadang kita paralel, kita bisa juga keluar sebagai objeknya itu orang-orang yang memang untuk mendapatkan bagaimana al-Islam ini bisa berkembang seperti itu. Wallahu alam. Mungkin yang paling penting, alhamdulillah saya lihat kita kepada diri kita bagaimana yang masih jauh untuk bisa berambil manfaat Al-Quran
dan mendapatkan anugerah Allah. Seperti itu nggih. Jadi saya ingatnya terima kasih. Tadi saat saya udah membahasnya, tetapi untuk informasi ternyata lebih kepada objek eksternal ya seperti itu, karena sering kita bagaimana ingin memperbaiki di masjid kita, jamaah dan lain-lain sebagainya, kondisi seperti itu yang muncul dalam pikiran kami. Seperti itu. Ya, kemudian baiklah kalau gitu, Nun Sewu kepada bapak-bapak, terutama tadi mungkin Pak Amin diberikan kesempatan untuk menanyakan. Terutama ini barangkali memberi motivasi atau kepada kita ya, terutama yang sudah beriman dan yakin ya akan kehidupan akhirat ya, bahwa perbuatan atau amal soleh kita ini kalau berlanjut walaupun kita sudah menghadap Allah, kita masih diberi catatan amal gitu. Ini yang mungkin yang dimaksud dengan amal jariah ya Pak Ustadz ya. Barangkali itu mungkin ingin lebih lanjut, kira-kira gambarannya seperti apa? Apa yang sama seperti yang di surat Ibrahim itu apa ya, yang akarnya menghunjam kemudian berbuah izin Allah, itu mungkin bagian dari amal jariah atau gimana ya Pak Ustadz? Monggo. Ya, pada saat Iya. Jadi amal jariah itu amal kan bisa amal baik, bisa amal buruk. Ya. Kalau yang jariah saya kan mengalir. Kalau orang memberi contoh yang baik, contoh itu diikuti, dilanjutkan, maka itu mengalirkan pahala terus. Sebaliknya, kalau orang memberi contoh yang buruk, contoh buruk itu kemudian jadi ikutan, itu dosa yang mengalir juga jariah. Walaupun ya. sudah meninggal masih ada Pak. Iya, dia telah menjadi sebab dilakukannya perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keadaan-keadaan yang sebelumnya itu. Tobatnya. Wallahu a'lam. Termasuk ini karunia Allah yang ditulis sebagai amal saleh itu bukan hanya amalnya. Contoh umpamanya, kita jalan capek. Capek itu amal bukan? Bukan kan? Yang amal itu kan jalannya. Jalan. Ya, kita jalan, kemudian dalam perjalanan itu karena akhirnya kan haus. Haus itu kan bukan amal. Tapi capek dan haus itu ditulis sebagai amal saleh. La yusibu wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah dan seterusnya. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak ditimpa capek, tidak ditimpa haus di jalan Allah dan seterusnya. Lanjutan ayatnya ya. Masih ada lanjutannya, wala yata'una mauti ayyaghidhu al-kuffara wala yanaduna min aduwin illa kutiba lahum bihi amalun salih. Melainkan ditulis dengannya itu untuknya amalun salih. Amal salih. Subhanallah. Wa atharahum dan bekas-bekasnya. Amal kita ditulis dan bekas dari amal itu diantaranya adalah capeknya, hausnya. Ditulis itu capek dan haus sebagai bagian dari amal. Satu. Kita berjalan menuju ke masjid. Ada bekas-bekasnya perjalanan kita. Iya. Bekas perjalanan itu kan bukan amal. Kita jalan kan, ada bekasnya yang kita lewati itu. Itu juga ditulis sebagai amal saleh kita. Wallahu a'lam. Itu alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala dalam
memberi pahala. Wa ajrin karim, pahala yang mulia. Itu tadi. Di antara mulianya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran saya kan seperti di dalam surat itu apa, seperti pohon yang berbuah dan sebagainya. Itu saya pikir amal yang bekas-bekasnya yang seperti itu, misalnya membangun masjid, membangun madrasah. Setelah kita meninggal berkembang dan sebagainya, itu bekas-bekas yang seperti itu yang saya maksud. Saya pikir hanya itu, saya pikir tidak haus tadi. Luar biasa nih. Ya. Jadi, ya alhamdulillah, jadi lebih luas ya secara ini, apa yang belum terpikirkan oleh kita, Allah sudah memberikan ajru balasan, gitu, Pak Amin. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya, monggo. Haji sudah di. Ya, Ustaz, Abang, ini mungkin antum kan ke Jakarta ada maksud, mungkin waktunya masih tersedia belum untuk kami? Ini saya harus siap-siap berangkat ke Jakarta di daerah Pasar Minggu untuk menghindari macet, kelihatannya perlu jalan ini. Oke. Habis sampai akhir ini datang belakangan, pulang duluan. Ini kalau orang alhamdulillah nggak apa-apa, Ustaz. Di masjid ini Tafadhol, hajat antum untuk di belakangan di pintu sehingga pulangnya duluan. Mohon maaf. Itu namanya hajatnya duluan, tafadhol, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Namanya baris itu. Matur nuwun, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau baris balik kanan, yang belakangan jadi di depan. Pak Pri, monggo Pak Pri, ada bahasan ataupun apa yang bisa kita bahas bareng-bareng di sini, monggo. Saya mau cerita lain aja nih kalau boleh. Monggo, boleh lah. Jadi alhamdulillah kita ini sangat bersyukur karena hidup di zaman umatnya Rasulullah, karena agama Islam kan rahmatan lil alamin untuk semua manusia. Nah, kalau zaman dulu-dulu itu Nabi itu hanya untuk kaumnya, jadi kaum yang lain itu, waduh, itu gimana, itu kasihan itu. Paling banyak kan Nabi Musa itu ada berapa ratus ribu itu pengikutnya, itu pun sekarang pada ingkar. Kemudian Nabi Isa itu kan hanya untuk kaum Bani Israel, itu tidak ada pengikutnya sekarang. Israelnya tidak mau, malah membunuh meskipun diserupakan, diangkat ya. Waktu itu kan Israel itu dijajah Romawi. Padahal Nabi Isa kan sudah ngomong tidak akan hilang satu noktah pun dari Taurat itu sampai bumi runtuh. Tapi setelah dibawa oleh Paulus, ya, Taurat dibatalkan. Dengan matinya Yesus, maka Taurat dibatalkan. Ya. Jadi pengikut Nabi Isa itu sekarang tidak ada itu. Ya. Jadi, tapi pengikut Paulus itu malah lebih besar dari Islam. Itu 1,5 miliar itu. Ya, jadi kadang-kadang saya berpikir terus gitu, gimana nasibnya orang-orang di luar zaman di Nabi itu ya. Sedangkan Nabi itu di kaumnya sendiri tidak diikuti, mereka tidak mau. Coba Nabi Lut misalnya tidak ada pengikutnya, Nabi Ibrahim hanya berapa aja ya. Nah, Nabi Muhammad itu sekian miliar ya, di bawah Kristen, padahal Kristen itu ajaran iblis itu ya. Jadi sebetulnya ajaran Romawi yang percaya sama logos, theos ya. Logos itu diindosiakan jadi firman ya. Jadi firman telah menjadi manusia. Firman itu adalah logos, theos itu sendiri. Kemudian ada Trinitas itu kan Bapak, Tuhan Bapak, Roh Kudus dan Tuhan Anak.
Itu yang sekarang dianut orang Kristen. Itu ditetapkan oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu memang menjajah Israel. Jadi tahun 325 itu ada Konsili Nisea ya, yang menetapkan Trinitas itu. Meskipun sekarang Trinitas itu pecah-pecah jadi oneness, Unitarian, jadi nah itu macam-macam itu. Itu sebetulnya pengikut Paulus, padahal Yesus sendiri, Isa sendiri sudah ngomong nanti akan ada orang Farisi yang menyamar sebagai domba Israel, menyeberangi lautan, mengarungi lautan terus ke daratan. Nah, itu Paulus itu. Nah, kemudian Paulus ini yang membatalkan Taurat. Nah, setelah Paulus membatalkan Taurat, akhirnya kan itu berapa ratus tahun kemudian kekuasaan Konstantin itu mengadakan Konsili Nisea 325 tahun kalau tidak salah itu. Jadi semua buku, semua aliran dibuang, yang diakui hanya 4 itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan surat-surat Paulus itu ada 14 surat. Nah itu kalau saya dulu pernah ya, waktu pertama kali mempelajari agama itu setelah membaca Alkitab itu, saya sendiri sebetulnya heran kenapa orang-orang yang berakal bisa percaya kayak itu. Nah ini sebagai tambahan aja, jadi alhamdulillah kita di zaman Rasulullah ya, umat Rasulullah kita bisa belajar agama Islam. Jadi ya, sayangnya kok sudah sadarnya sudah tua, saya sholat itu baru 45 tahun ya. Jadi waktu pindah Cilacap alhamdulillah dekat masjid, jadi alhamdulillah lah. Sekarang sudah lansia, sebagai hiburan ya minggu sore kita ngobrol bersama. Pak Bambang itu dulu ikut kok, sekarang jarang ikut. Ya, minggu tunggu Iya, tapi kan kadang-kadang tidak pergi lah, itu kita ngobrol aja lah. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Pri, artinya ini pun akan menambah wacana ya, wawasan kita untuk beristiqomah dalam Islam gitu. Dan di mana saya melihat bagaimana ajaran Kristen itu dimatikan oleh penguasa ya. Jadi artinya ajaran Taurat itu tidak diteruskan tetapi dimatikan ya oleh mereka, di mana mereka nggak ridho bahwa Allah itu satu. Akhirnya mereka menginginkan tetap pada anak. Jadi dari sistem politeisme seperti itu, politeisme bukan monoteisme. Jadi bersyukur yang paling penting itu. Dan yang berikutnya mungkin kenapa yang jangkauan, yang pertanyaan Pak Pri itu kok mereka nggak bahasa gini, bagaimana orang-orang yang tidak terjangkau oleh Alkitab dan lain-lainnya. Jadi ya, sekarang jadi kalau saya ngelihatnya Pak Pri, sebelum ke sana itu pintu terus saya tutup, tidak lagi bab itu saya buka. Kenapa? Karena kemudian kita kan sering-sering melupakan diri kita, melupakan lingkungan kita. Jadi berawal daripada seperti ayat tadi, sebetulnya juga bahwa sebetulnya itu yang kalau saya ngelihat juga di dalam ayat 11 itu memperingatkan kepada Rasul jangan nanti jadi malah sedih dan lain-lain. Kan sering diinformasikan bahwa Rasul tuh sedih, bahkan di ayat lain tuh yang saya lupa sampai mengharapkan bahasa ini kematian, kan seperti itu. Sempat lah, tapi Allah langsung beri peringatan. Dan seperti ini juga menambah kekuatan Rasul bahwa orang seperti itu. Ini ada tanda-tandanya, dikasih tahu orang yang menerima peringatan dengan yang tidak ya, dari sisi itu. Kemudian mungkin ada yang lain yang mau ngomentari silakan. Tapi terima kasih Pak Bri semuanya itu. Kemudian yang
Pak Bagio iki monggo kalau mau urun rembuk nih. Silent. Ya, terima kasih. Tapi kayaknya sudah dijelasin sama Pak Supriyono tadi urusan masalah keyakinan agama lain. Ya memang kita perlu juga hal seperti itu disebarkan itu dalam rangka dakwah juga ya. Tapi berat memang kalau kita mendakwai orang yang sudah punya kekuatan batin yang seperti itu susah, bahwa walaupun setiap agama ada kitab dan sebagainya, tapi mereka itu kadang-kadang tertutup hatinya ya, untuk bisa membaca atau melihat kenyataannya, itu susah untuk bisa. Jadi itu ya memang mungkin ya seperti Pak Arwani tadi menyampaikan bahwa kita tidak perlu takut ibaratnya gitu. Kalau kita menyampaikan, tetap yang penting disampaikannya saja itu saja. Soal orang berhasil tidak berhasil itu bukan urusan kita lagi. Itu saja Pak penambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Bagio. Pak Pam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Pak Priyadi soal Paulus. Alhamdulillah teman saya namanya Paulus baru saja meninggal. Ini Pak Buyan sebentar. Ini saya ingin tanya Pak. Di dalam Al-Quran itu Allah sering disebutkan sebagai orang ketiga tunggal. Ya, kalau dalam hal surat tadi ayat ke-11 tadi Allah di situ sebagai orang pertama jamak ya, nahnu ya. Ya. Apa setiap menyebutkan orang pertama mesti nahnu atau bisa juga anak, Pak? Terima kasih. Jadi sebetulnya gini, orang yang dibilang Pak Pam ya, inna itu inna dengan inna kan nahnu. Nahnu itu bukan orang ketiga, tetapi tetap di orang dalam bahasa Pak. Arab itu orang pertama. Nahnu itu tapi orang pertama tapi jamak, ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tapi jamak. Kenapa jamak? Yang pertama kita memang kita melihat bahwa Allah ini membuat tentara-tentara Allah yang tidak nampak oleh kita. Ya. Kalau kita lihat kita belum mampu untuk menjelaskan lebih rinci, tetapi bukankah Allah juga menciptakan malaikat yang membantu, seperti malaikat diberikan tugas, ada yang memberikan rahmat, memberikan wahyu, kemudian mencabut nyawa. Di sini bahwa Allah ini di situ daripada Allah saja tetap mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan para ininya, tapi semua dalam kendali Allah. Contoh, bukan berarti Allah itu nanti tidak kuasa kan seperti itu, tetapi Allah memberikan kepada kita pelajaran yang saya ambil di situ, sebab pelantaran yang bisa dijadikan oleh manusia itu pelajaran. Contoh, pada saat seseorang kalau zaman dulu diberikan ilham, wahyu gitu ya, bagaimana dari jarak yang selalu jarak yang dekat. Tetapi sekarang jarak yang jauh juga diberikan petunjuk dan lain-lain. Misalkan orang membaca petunjuk di WA kan seperti kita seperti ini menyampaikan. Itu kan sebetulnya bagian ada yang sisi-sisi yang masih goib yang harus kita bongkar, termasuk bagaimana Allah menciptakan tanaman, memeliharanya, memberikan kesejahteraan, buah dan lain-lainnya. Itu lantaran. Jadi ada yang berperan, cuma kita nggak paham sejauh mana apakah peran itu. Yang jelas bukan peran, tetapi Allah udah ciptakan semuanya. Hanya seperti tadi makhluk yang namanya malaikat tetap
menjadikan bagian daripada Allah, bukan Allah dalam arti tidak kuasa, tidak, tetapi memberikan gambaran pelajaran kepada manusia, iki lo berkolaborasilah ataupun membuat sesuatu yang bisa menjadikan produk daripada rahmat Allah ini bisa tersebar gitu. Seperti itu. Wallahu alam Pak, ini nanti kita coba bahas dengan Pak Arwani juga. Nahnu ini pada saat seperti itu memunculkan itu. Pada saat inna nahnu nazzalna Quran, kan kita tahu ada malaikat Jibril yang berperan juga kan gitu ya. Tapi apakah yang jangan sampai ada kesetaraan, bahwa walaupun seperti itu ada kesetaraan antara malaikat dengan Allah. Jadi padahal hanya pesuruhnya saja. Makanya dibilangnya utusan. Rasul itu utusan ataupun pesuruh, okay? Termasuk malaikat. Malaikat juga bisa berupa malaikat, utusannya itu rasulnya, dan bisa berupa manusia. Wallahu a'lam. Sementara Boleh, itu Pak. Boleh menambahkan ya. Kalau Pak, kalau tadi kan itu kan orang pertama ya Pak ya. Ketika menyebutkan orang ketiga, itu di situ orang ketiga tunggal atau jamak? Kalau orang ketiga gini Pak, nih ini namanya untuk yang nahnu, ana itu namanya mutakalim, orang yang berbicara. Itu dibilang orang pertama kalau dalam bahasa Arab. Kemudian orang kedua orang yang diajak bicara. Sedangkan pengertian orang ketiga adalah orang yang diceritakan. Dia, mereka, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalau jamaknya kalau orang ketiga itu dalam hal seperti ini, makanya nggak ada pertama, kedua, ketiga secara bahasa Indonesia, tetapi yang ada goib dan goibah. Artinya laki-laki itu goib yang diceritakan, kalau goibah mereka perempuan, seperti itu. Sedangkan yang diajak bicara adalah bahasa, kalau di kita dibilang pihak kedua. Pihak ketiga emang siapa Pak? Sebetulnya orang dibicarakan. Misalnya kan sering disebut dialah yang maha kuasa misalnya. Okay. Dia di situ kan itu dia yang tunggal juga ya Pak ya. Nah kalau itu dia kita ceritakan kan, dia karena dia berdua, kemudian mereka muncul. Kita setiap mengganti kata Allah huwa di situ, nggak muncul seperti huma ataupun hum. Tidak pernah kita dapatkan di Al-Quran memunculkan hum atau, tapi seperti itu huwallahul ladzi kan, walaupun seperti itu. Terus Budi Pak. Mungkin saya bisa menambahkan apa yang pernah saya baca. Jadi kalau nahnu itu kan artinya kami. Jadi Tuhan dalam hal ini menyebutkan kami apabila melibatkan pembantu-pembantunya, malaikat misalnya. Jadi misalnya untuk mencatat, kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Untuk mencatat itu kan dibantu oleh malaikat Raqib Atid misalnya gitu. Yang pernah saya baca begitu. Tapi kalau Tuhan Allah itu dalam konteksnya hanya sendiri, maka dia huwa, tidak pernah huwa. Nah, jadi itu kesimpulan saya, kalau melibatkan pembantunya, nah itu nahnu. Tapi kalau sendiri ya ana atau huwa. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Priyadi, silakan. Oke, jadi yang paling penting kita gini, kita dalam bahasa Arab itu cuma ada yang bicara, lawan bicara, kemudian yang jauh yang dibicarakan, kan seperti kalau dia berarti tidak hadir, dialah, tapi yang hadir itu seperti tadi itu juga kalau dia udah masuknya goib, goib. Sedangkan kalau kita berbicara nahnu itu mutakalim, artinya orang yang bicara. Pertama Pak. Jadi kalau dibilang ini orang pertama itu kan orang yang bicara. Jadi orang bicara itu kalau di kitab. Yang dimaksud Pak Mujo itu kenapa nahnu kan jamak, padahal Tuhan kan satu kan gitu. Yang ditanyakan Pak Mujo. Yang pertama Pak Pri, yang pertama maksud saya adalah gantinya dulu supaya jangan dibilang itu orang ketiga, jangan. Pengertian orang ketiga di dalam bahasa Arab itu adalah yang gaib itu loh Pak.
dia, kemudian mereka, itu dulu. Setelah itu baru yang tadi kami ini kan Pak Pri sampaikan bahwa Nanu melibatkan juga para rasulnya, kan seperti itu. Para rasulnya tadi bisa berupa yang jelas kalau dalam dunia gaib itu malaikat. Kemudian tapi yang paling penting dalam diri kita tidak menjadikan rasul itu setara gitu, ataupun semua dalam kendali Allah, semua dalam perintah Allah. Tidak bisa sebaliknya merintah kepada Allah ataupun tidak bisa memberikan masukan kepada Allah, karena Allah dalam kesendirian kalau untuk hal-hal seperti itunya. Begitu Pak, paham? Ya, tapi suatu ketika kan di Quran itu ada terjemahannya, ada sering menyebutnya atau dia. Kadang-kadang kan begitu Pak. Itu Iya. Jadi betul. Jadi nanti dalam hal ini kata gantinya huwa ya, domirnya. Ya. Kalau dia tapi nggak pernah huma ataupun hum, coba perhatikan untuk menamakan Allah. Oke. Artinya kan kita menceritakan Allah, misalkan gini, menceritakan Allah, dia yang menciptakan. Ataupun kalau mau Allah yang menciptakan, tapi untuk kita mengganti tidak memunculkan nama Allah, cuman dia, kita udah paham dia, artinya kita pakai huwa kan gitu, seperti itu Bapak. Sementara nanti kita ini kan kembali secara ini di Japri, kemudian Pak Widodo tadi udah ngacung itu tangannya. Monggo Pak Wid, ada yang di sharing. Silent. Saya mau nanya Pak. Terus Undi. Jadi kalau yang berbuat baik kan ada amal jariah ya. Bagaimana kalau kita itu katakanlah saya menjadi nyalek lah ya. Terus terpilih gitu. Terus saya membuat kebijakan. Kebijakan itu baru nampak setelah diaplikasikan kan Pak. Begitu diaplikasikan itu ternyata banyak mudorotnya gitu. Nah, saya sebagai seorang yang beriman kan saya langsung bertobat itu. Apakah setelah bertobat itu detik itu juga saya nggak ada lagi dosa turunan, tapi bagaimana dengan kebijakan yang sudah saya tulis itu, istilahnya sudah saya ketok palu itu, apakah itu menjadi dosa turunan juga? Kan jadi ada ngeri lah istilahnya itu. Jadi nggak gampang gitu loh, maksudnya orang yang mau istilahnya berkiprah untuk kepentingan umum lah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak. Kita coba ya Pak Wid, bahwa amal ini seperti tadi jangan dianggap amal. Kita tahu bahwa amal itu ada yang amal berdampak jariah, artinya mengalir. Ada yang amalnya itu bahasanya insidental aja, yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang mengalir. Seperti kalau kita nih mengalir kepada sesuatu, tetapi dibuat sedemikian jadi mengalir dari amal kita itu walaupun sedikit. Kemudian yang seperti tadi ini dengan kebijakan, makanya pada saat dia terus tobat, kita pertanyaannya tadi, kalau tobat, kemudian apakah dia namanya tobat itu harus mengikuti perbuatan-perbuatan dengan perbuatan baik, wa'at bi'is sayyi'at. Jadi artinya mengikuti perbuatan hasanah itu harus menghapus perbuatan ini. Bagaimana belum sempat terhapus? Jadi ranahnya nanti itu kita inikan kepada Allah. Tapi pertanyaan kita, apakah ia juga dengan kebijakan yang udah keliru, kemudian terjadi kerusakan, padahal kita udah melanggar kerusakan. Dan kita makanya untuk membuat kebijakan, kita harus berpikir dengan amdalnya dulu Pak. Kan gitu nggih? Amdalnya dulu nih. Kita ini kan amdal sejauh mana, tapi kalau nggak seperti itu, namanya manusia kan biasa berbuat salah. Seperti itu, habis itu dia tobat. Tetapi hendaknya ini diiringi dengan seperti tadi, perbuatan baik, di mana dia juga mengantisipasi agar tidak terjadi
perbuatan-perbuatan keburukan yang berikutnya seperti tadi. Cuma kan akhirnya dia berdoa, ya Allah, aku berlepas diri dari keburukan-keburukan yang pernah aku lakukan diikuti oleh orang-orang. Tapi tergantung Allah tadi, ngampuni enggak? Apakah kita udah merasa yakin diampuni? Makanya di sini harus kita berpikir panjang saat kita membuat satu kebijakan. Jadi seperti itu. Kemudian kebijakan seperti Einstein katakanlah, ini kan bahwa kita tahu ternyata kerusakan-kerusakan yang sekarang terjadi kan akibat ulah manusia, bom atom, walaupun ngapain juga dibikinkan dulu kan, tapi Allah akan menginikan nanti sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Seperti tadi nggih, larinya ke sana juga Pak Wid, insya Allah. Wallahu alam. Dari saya seperti itu Pak. Nanti ya akan. Kemudian Pak Pam udah, Pak Amin, Pak. Ini kan kita belum dengar ini Ibu Sri ini. Ibu Sri masih gabung? Hujan, Pak Bambang. Ibu Sri ada tuh. Bu Sri. Bu Sri kelihatannya udah live itu. Oh, enggak ada. Tapi silent masih. Monggo Ibu, dari segi ibu-ibu ini gimana ini? Pak. Dari kami, saya kira apa yang disampaikan Pak Widodo itu saja, Pak Widodo ya, itu ngeri juga ya. Ada apa namanya, amal-amal turunan itu yang jelek-jelek itu. Emang itu yang sering menghantui saya juga, akan apa ya, semuanya ya, amal-amal kita yang kelihatannya itu jelek-jelek ataupun mungkin yang apa yang kita kerjakan dulu itu sehingga kita menjadi itu cara-caranya itu bagaimana supaya kita jangan terhantui dengan itu, seperti itu juga. Dan berdoanya dengan berlepas diri tadi. Iya. Jadi seperti itu kan, insya Allah. Jadi kita berdoa pertama mohon ampun, yang kedua ya Allah aku berlepas diri, walaupun ya Allah dalam pemikiranku ini masih banyak yang mengikutinya, tapi Engkau ya Allah yang kan seperti itu. Jadi dengan niatan seperti itu kita berharap tetap Allah mengampuni kitanya. Jadi tetap ada solusi di dalam menyelesaikan masalah, maksud kami gitu, karena semua kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalinya kepada Allah nggih. Jadi pada saat itu kita berserah diri, tapi diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dirasa nanti walaupun bisa jadi nggak menutup perbuatan keburukan kita, tetapi merasa kita yang penting sudah berusaha maksimal, ya Ibu Sri. Seperti itu. Menutup dengan menutup amal-amal soleh ya. Iya, dengan kebaikan-kebaikan apa aja bertobat, terus mohon ampun, terus apa? Melepas diri, kemudian diikuti dengan amal-amal yang baik ya, amal-amal yang baik. Itu aja Bu, usaha ikhtiar kita paling seperti itu. Tapi menyesalinya kan seperti tadi yang Pak Bu bilang bisa menghantui kita, tetapi jangan menghantui pada saat kita udah pasrah kepada Allah, kan yakin bahwa Allah ngerespon, menerima kan gitu nggih. Jadi seperti itu, inilah yang membuat kita itu juga susah loh Pak, tetap menghantui. Oh, ya seperti tadi, tapi kita pada saat seperti itu nanti pada saat kita sampai kulminasi tobat kita, nangis kita dan apa-apa kita perjuangkan seperti tadi. Harta dan jiwa kita udah kita serahkan kalau gitu kepada Allah, karena Allah memberikan balasan dengan surga. Bi'annalahumul jannah. Jadi apa-apa yang kita ini jangan lupa Bu. Pokoknya bertawakal ya. Bertawakal. Kemudian tadi jiwa raga kita sudah husnudzon ya, husnudzon sama Allah itu. Betul. Dan tadi Bu, kalau kira kita kurang sodako, kurang apa, udah semuanya bisa kita serahkan karena Allah siapkan juga surga dengan jiwa dan harta kita, seperti itu. Nanti bisa dibuka di ayat di At-Taubah ayat 111 itu. Jadi seperti itu. Jadi itu perjuangan. 111. Ya, itu perjuangan Ibu. Dan 105 itu berbuatnya
dan 111-nya itu untuk perjuangan berjihadnya, sungguh-sungguhnya. Supaya tadi tobat kita bukan dianggap, memang termasuk kategori yang bersungguh-sungguh seperti itu, nggih. 111 Ibu, nggih. Alhamdulillah. Pak Broto, Pak Bambang, monggo Bapak. Ya, ini mungkin apa yang disampaikan Bu Sri itu tadi ya memang satu hal menghantui, tapi untuk yem-yem gini aja, para sahabat itu masa lalunya banyak yang jauh lebih kelam daripada kita. Seperti misalnya Umar bin Khattab, anaknya saja dibunuh. Nah, dan itu kan Umar bin Khattab termasuk orang yang dijamin masuk surga. Jadi yang masa lalunya kelam, jauh lebih kelam dari kita aja bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan kita ya bisa diterima tobat-tobat kita. Gitu aja. Ya. Boleh Pak, tapi syarat yang Ibu Sri katakan tadi ada berserah diri terhadap orang-orang yang mengikutinya, kemudian juga kita yang seperti tadi, kemudian kita ikuti dengan perbuatan yang baik, bahkan tadi jiwa raga kita akhirnya kita serahkan di dalam pengabdian kepada Allah, seperti itu. Ya Pak, jadi kita juga tidak khawatir gara-gara kita ada pemikiran yang seperti tadi, kemudian kita jadi lalai atau lemah ya. Hati-hati di situ juga. Kita tetap saja istiqomah, kemudian meningkatkan terus, termasuk kita meningkatkan pengetahuan tadabbur dengan Al-Qur'annya. Insya Allah Ibu, dan kita ngajar, kita itu juga salah satu bagian untuk mengantisipasi, artinya syarat kita tobat itu kan tadi kita tidak mengulangi lagi, kemudian membuat kebaikan-kebaikan yang sehingga menutupinya. Menurut kita menutupinya, tapi belum tentu di sisi Allah. Hanya kita berprasangka saja baik kepada Allah, dapat rahmatnya. Ampunan dan rahmatnya kita tunggu-tunggu, itu aja insya Allah. Kemudian itu tadi Pak Widodo enggak, kemudian Pak ini sudah Pak Pam, kemudian Pak Bagio sudah, Pak Hartono ini yang kelihatan yang belum nih. Pak Hartono. Pak Umar bin Khattab itu kan sudah ada terima balasannya, itu meninggalnya kan dibunuh itu. Ya. Jadi kalaupun seperti itu boleh kita berprasangka Allah menginikan karena biasa membunuh, nanti ada hukum kisos di dunia, itu boleh juga, tapi kita enggak ini. Yang paling penting bahwa apa yang dikerjakan oleh beliau juga cukup signifikan ya, kebaikan-kebaikan dan kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan kan seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu. Dan kita juga tanpa ada kebijakan beliau menyetujui untuk mengembangkan ke bumi lain, nggak akan dapat hidayah Islam yang akan kita terima di Indonesia. Dan insya Allah makanya kita ada satu hal pada saat berdoa, Robbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, seperti itu, artinya minta ampun kepada mereka mukminin mukminat pada hari penghisaban. Itu termasuk pada saat kita salawat kan ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat seperti tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Kadang ada yang seperti itu kita sebut nama-nama beliau para sahabat, terutama yang masuk surga kan seperti itu. Seperti itu enggak? Monggo, sementara saya bisa seperti itu, nuwun sewu. Lalu pas belum pas, nanti mungkin bisa dikembangkan dengan Japri. Mudah kita berdoa kepada Allah agar ada hidayah, memberikan petunjuk dengan referensi Al-Quran. Seperti itu Bapak. Alhamdulillah. Pak Amin, ada yang ditambah mungkin tadi Pak Amin belum ini? Pak Broto sudah itu tuh udah dibuka. Gimana Pak Broto? Ya, kalau masih ada waktu, saya mau tanya sedikit tentang mujizat. Seperti kita ketahui, pada waktu Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, akhirnya mentok sampai di laut, nggak ada jalan keluar lagi. Lalu itu dia Nabi minta sama Allah. Nabi Musa. Nabi Musa ya.
Nabi Musa minta sama Allah, sama tongkatnya suruh belah ke laut. Akhirnya laut pisah. Itu dengan enaknya umat Nabi Musa bisa lewat semua. Begitu selesai, kemudian dari Fir'aun yang ngejar, ikut-ikut langsung laut kembali lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya itu waktu kesulitan air, di mana Allah perintah sama Nabi Musa untuk memukul batu. Ternyata saat dipukul keluar 12 mata air. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi saat bukan seperti tadi itu betul. Mujizat-mujizat di zaman Nabiullah Musa muncul, termasuk Allah memberikan manna wa salwa, ya. Artinya makanan saat kelaparan, saat tidak ada tanaman yang bisa dimakan seperti itu. Dan Allah memberikan seperti itu juga. Dan mujizat yang lainnya juga bisa bagaimana mengembalikan Bani Israel yang tidak kalah itunya. Mereka dengan sihir-sihirnya kalahkan. Dan itu mujizat yang besar juga yang artinya langsung mereka kembali kepada Allah. Kemudian yang ditanyakan ininya bahwa itulah nama mujizat-mujizat yang diberikan kepada Nabiullah Musa. Kemudian yang dipertanyakan mujizat-mujizat itu yang dipertanyakannya apa Bapak Nun Sewu dengan mujizat-mujizat tadi itu? Yang kehilangan nggak punya mata air, kemudian sama Allah suruh memukul batu, kemudian nanti dari batu itu kan keluar 12 mata air itu. Ya, itu di dalam Al-Quran untuk fan fajarot min husnata asyrata aina. Jadi maka keluarlah mata air dari 12 ini. Dan tiap kaum itu bisa memanfaatkannya gitu. Jadi memang diceritakan, kalau soal cerita di situ ada 12 kaum ya dengan kepala sukunya masing-masing, sehingga mereka mendapatkan kecukupan dari kebutuhan airnya seperti itu. Dan itu terjadi. Kemudian kalau zaman Rasulullah saat misalkan ini bagaimana dari jari-jari beliau keluar mata air mengalir untuk tadi wudhu mereka, dan sehingga tercukupkan pada saat itu. Bisa kok nggak ada ini, nggak tayamum saja gitu, seperti itu. Bisa jadi saya nggak ngerti itu, belum paham masanya, apakah masa sebelum turun tayamum gitu ya, atau masa pada saat itu memang Allah ingin memperlihatkan mujizat. Rasul juga bisa, bahkan hal-hal yang banyak yang bisa menginikan. Selain itu juga Nabiullah Ismail dengan ininya dan Siti Hajarnya pada saat jamnya arti kumpul, air itu juga bisa berkumpul, dan sehingga jadi air zam-zam yang kita pernah rasakan seperti itu. Jadi itu adalah mujizatnya Pak, dan itu mudah-mudahan yang ditanyakan oleh Pak Broto bahwa itu betul, dan mujizat-mujizat seperti itu Allah berikan kepada orang-orang yang memang diberikan mujizat, kan seperti itu. Dan kalau sekarang orang udah bisa dengan mujizatnya bikin air desalinasi dan lain-lain sebagainya, air asin dibikin seperti itu kan gitu ya. Orang juga di Israel itu udah membuat bagaimana mendatangkan uap air yang ada di ini, di material yang tersedia dalam tumpukan-tumpukan di pohonan itu, di bawah pohon, di atas tanah itu tetap mengandung air dan bisa menetes seperti itu, dan mencukup untuk menumbuhkan pohon gitu ya saat kekeringan. Subhanallah. Dan ini tergantung kebutuhan air, itu kebutuhan yang prima, yang memang kalau air sudah tidak ada itu berarti udah kiamat juga di ini, tanda-tandanya mengering semuanya kan ya, lautan. Naudzubillah min dzalik, kita semoga tidak menginikan. Makanya ibaratnya kita tidak boleh berlebihan di dalam menggunakan air. Saat minum kita ibrohnya habiskan air 1 cc pun, karena kalau kita lipat dengan 1 miliar orang berbuat seperti itu, air sudah sia-siakan kan gitu.
Seperti itu. Padahal isinya juga energi lain ada. Kalau di teh dan gula itu ada gulanya, ada tehnya. Bagaimana kemudian belum memasaknya dan lain, ini energi yang terbuang. Jadi pada saat kita berpikir hemat energi, bukan hanya itu saja, tetapi dalam lingkungan yang terdekat kita udah harus hemat energi. Jadi seperti tadi, insya Allah semua harus imbang kepada neraca yang Allah siapkan. Jadi Allah naikkan bumi, naikkan langit, kemudian Allah letakkan timbangan. Bertimbanglah dengan neraca-neraca yang ada pada diri kita, tingkatkan ilmu pengetahuan supaya kita mendapatkan manfaatnya. Pak Broto, sementara itu nuwun sewu. Ya, terima kasih, jelas sudah. Matur nuwun. Sami. Pak Amin pergi ke mau apa? Ngantar beli lauk. Iya. Dia insya Allah ini udah 30 lebih dan Pak Pri udah mempersiapkan diri. Pak Pam, matur nuwun semuanya ini. Pak Pri, Pak Mujo dan Ustadz, kita doakan agar lancar dan selamat di dalam memenuhi hajatnya seperti itu. Dan kita akhiri dengan apa? Ibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.